Nabi menanggapi kritik, olok-olok, dan fitnah. Di dalam buku Etika Diskusi yang ditulis oleh World Assembly of Muslim Youth, dikemukakan contoh etika diskusi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh tersebut adalah diskusi ketika membagi harta pampasan perang, halaman 32 hingga 34. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta pampasan perang lebih banyak kepada kaum Quraisy dan beberapa kabilah Arab dibandingkan dengan yang diterima oleh kaum Ansar. Berikut ini disajikan penggalan narasi diskusi kaum Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansar. Melihat kenyataan itu, marahlah sebagian mereka dan ada yang sampai berkata, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjumpai kaumnya sendiri, sampai saat bin Ubadah datang menjumpai beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari kaum Ansar keberatan dengan keputusanmu dalam masalah harta rampasan yang engkau peroleh. Engkau membaginya kepada kaummu dan kepada kabilah Arab dalam jumlah yang sangat besar. Sementara kaum Ansar tidak mendapatkan sedikit pun.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Wahai Sa'ad, kamu sendiri bagaimana?' Sa'ad menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku tiada lain kecuali bagian dari kaumku.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Kumpulkan kaummu di tempat ini.' Sa'ad lalu keluar dan mengumpulkan kaum Ansar. Setelah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan mereka. Dengan terlebih dahulu memanjatkan pujian kepada Allah, beliau berkata, 'Wahai sekalian Ansar, telah sampai kepadaku berita bahwa kalian marah atas apa yang telah aku putuskan. Bukankah aku telah datang kepada kalian ketika kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuknya, ketika itu kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah mencukupi dengan rezekinya. Ketika itu kalian dalam keadaan saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian?' Mereka menjawab, 'Benar. Allah serta Rasul-Nya lebih banyak pemberiannya dan lebih utama.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Wahai kaum Ansar, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaanku?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, dengan apa lagi kami harus menjawab pertanyaanmu? Sungguh bagi Allah dan Rasul-Nya lah segala pemberian dan keutamaan.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, 'Demi Allah, seandainya kalian mau, kalian bisa menjawab dengan mengatakan sesuatu dan kalian benar adanya jika mengatakan sesuatu tersebut. Kalian bisa mengatakan kepadaku, bukankah engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan? Lalu, kami membenarkanmu.
engkau datang dalam keadaan terhina. Lalu, kami menolongmu. Engkau diusir dari kampung. Lalu, kami menampungmu. Engkau dalam keadaan fakir. Lalu, kami menyantunimu. Wahai sekalian orang Ansar, apakah kalian mempersoalkan harta yang sedikit jumlahnya itu, yang dengannya hati suatu kaum bisa bersatu lalu masuk Islam? Adapun kalian, saya serahkan kalian kepada keislaman kalian. Wahai sekalian orang Ansar, tidak relakah kalian jika orang lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah? Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, jika bukan karena hijrah, niscaya aku adalah bagian dari kaum Ansar. Seandainya suatu kaum melewati lembah, seandainya kaum Ansar melewati lembah yang lain, niscaya aku akan berjalan di lembah yang dilalui oleh kaum Ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar, putra Ansar, dan anak cucu Ansar. Seketika itu, menangislah mereka hingga basah jenggot-jenggotnya sembari berkata, kami rela Rasulullah sebagai jatah pembagian kami. Satu di antara sekian banyak pelajaran yang harus dipetik oleh umat Islam adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mencela kaum Ansar, padahal menerima kritik dan celaan. Beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sesuai benar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 34, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang di antara kamu dan dia tadinya ada rasa permusuhan, seolah-olah teman yang sangat setia. Di samping surat dan ayat tersebut, ada surat dan ayat lain yang juga harus kita jadikan rujukan untuk menanggapi kritik, olok-olok, celaan, dan atau fitnah. Misalnya An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mencontoh Nabi. Banyak contoh yang dapat kita jadikan bahan renungan berkaitan dengan tradisi akademis dan ulama dalam hubungannya dengan menanggapi kritik. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh. Seorang linguis lulusan luar negeri bergelar doktor menjadi pemateri dalam seminar internasional. Pada kesempatan berdiskusi, ada seorang peserta yang mengkritik teori yang dijadikannya sebagai referensi pendapat. Hal yang menarik adalah pengkritik itu memilih cara tidak langsung. Dia bertanya, "Maaf, apakah Bapak sudah membaca?" sambil menunjukkan buku yang dipegangnya. "Buku ini?" Bagaimana respon pemateri tersebut? Dengan jujur, dia menjawab, "Belum. Jika Bapak berkenan, saya akan membacanya atau Bapak berkenan menyampaikannya secara ringkas."
Disampaikanlah secara padat salah satu bab yang berisi kritik terhadap teori yang dijadikan rujukan pemateri. Lalu, pemateri mengucapkan terima kasih dan tetap berniat untuk mempelajari buku itu. Sikap akademis yang lebih menarik lagi berkenaan dengan menghadapi kritik adalah ketika ada pemateri yang secara kesatria mengatakan, "Maaf, saya belum dapat menjawab pertanyaan saudara." Apakah peserta seminar menertawakannya? Tidak. Menjawab dengan, "Saya tidak tahu, bukan aib." Imam Malik pun pernah menjawab, "Saya tidak tahu, jika memang tidak tahu." Ada lagi tradisi akademis yang tidak kalah menariknya. Seorang promotor disertasi telah menyetujui draft disertasi mahasiswa yang dibimbingnya. Mahasiswa itu selanjutnya diarahkan untuk berkonsultasi dengan kopromotor. Kemenarikan kasus ini adalah ketika kopromotor mengkritik atau mengomentari teori yang dijadikan referensi mahasiswa. Dia tidak melakukannya di depan mahasiswa, tetapi berbicara langsung dengan promotor itu tentang kelemahan teori itu. Bagaimana respon promotor? Dengan kelapangan hatinya, dia merespon, "Nah, itulah fungsi kopromotor." Seorang guru besar salah satu perguruan tinggi yang berkelas internasional sedang menulis buku. Ketika mengajar di Pascasarjana, dia membahas suatu topik. Materi yang dibahasnya diambil dari draft buku itu. Setelah menyampaikan uraiannya, profesor itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkritisi pendapatnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh mahasiswa. Dia mengkritisi pendapat profesor itu. Bagaimana respon mahaguru itu? Ia berterima kasih kepada mahasiswa tersebut, bahkan memberinya nilai A. Fenomena berikut ini pun sangat menarik. Ada pejabat publik yang berlatar belakang akademisi. Di antara mereka, ada yang bergelar akademik, bahkan berjabatan fungsional profesor. Namun, dia istiqomah, meminjam istilah Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, dalam menghadapi kritik, olok-olok, celaan, dan fitnah. Dengan kelapangan hati dan pikirannya, dia menanggapinya. Dia sama sekali tidak merasa tersinggung dengan olok-olok itu. Dia menanggapinya tanpa kemarahan, apalagi dendam, padahal dari segi cara menyampaikan kritik tersebut, syarat olok-olok. Bahkan, sering mengarah ke fitnah. Dia sangat selektif, dapat menentukan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu ditanggapi. Di kalangan ulama pun ada yang tidak tergesa-gesa menanggapi kritik, olok-olok. Bahkan juga fitnah. Boleh jadi, dia bermaksud menjaga nama baik sesama ulama. Dia tidak ingin mempermalukannya. Rupanya dia sangat yakin dan masyarakat juga memahami bahwa substansi kritiknya berbeda dari substansi yang dibahasnya, bukan masalah argumen. Jadi, jika kritik itu ditanggapi tentu mempermalukan pengkritik. Mungkin karena ulama yang dikritik tidak segera menanggapi kritik yang disampaikan dengan gaya mengolok-olok. Intinya sikap bijak diperlukan ketika menghadapi kritik dan olok-olokan pihak lain. Jangan terburu-buru membalas dengan sinis apalagi kasar. Karena akhlak dalam bersikap dibutuhkan ketika di saat senang maupun terhadap yang tidak kita sukai. Wallahul musta'an.